Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Wisnu Prampudi yang merupakan Head of Research dari FAC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wisnu, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Wisnu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, penguatan terjadi tadi sempat di atas 1%, namun di penutupan sesi kedua penguatan tampaknya agak sedikit terbatas. Pak Wisnu, bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan setelah di pekan sebelumnya sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Ya, sesuai prediksi kami bahwa di pekan ini indeks itu akan cenderung rebound gitu ya. Sebagaimana menurut catatan kami di pekan lalu ISG itu mengalami koreksi 8,73% gitu ya, yang mana sejalan dengan bursa global. Nah, kalau kita lihat pekan ini gitu ya, secara domestik sebenarnya katalisnya cukup positif, di mana hari ini ada rilis data neraca perdagangan yang mana mencapai rekor baru ya di level 7 miliaran US dollar gitu ya. Dan kami melihat memang ini diapresiasi oleh pelaku pasar gitu ya. Terus kita lihat juga secara market regional Asia itu juga terpantau menguat. Jadi kami melihat jangka pendek memang ISG akan cenderung menguat gitu ya. Walaupun secara info asingnya masih belum begitu kuat. Pak Wisnu, di penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas meskipun masih ditutup di zona hijau, namun tampaknya pergerakan indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak ke bawah, Pak Wisnu. Apa yang bisa dicermati dengan kondisi atau posisi teknikal di penutupan sesi kedua hari ini, terutama dalam menghadapi di perdagangan esok hari, Pak? Ya, kalau kita lihat memang reboundnya ISG hari ini itu masih belum begitu kuat banget ya kalau kita lihat. Artinya masih butuh confirm beberapa candle lagi untuk kita melihat bahwa rebound yang terjadi di ISG itu sudah confirm gitu ya. Ambil contoh misalkan untuk perdagangan esok itu kita perlu lihat ada resisten yang harus dicermati yaitu di level 6.700 gitu ya untuk beberapa hari ke depan. Di level berapa, Pak Wisnu? Di level 6.700. Oke. Ya, kalau level tersebut tidak tertembus, maka kita harus cukup berhati-hati ya, karena posisinya secara volatility itu market global ataupun di ISG itu masih belum begitu belum begitu kondusif kalau kita lihat. Baik, Pak Wisnu, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, beberapa saham yang menjadi penopang tampaknya dari perbankan big cap ini, terutama dari BBRI. Ini menguat signifikan sendirian, Pak. Tadi sempat menguat di atas 5%, di penutupan sesi kedua 4,71% dan ditutup di level 4.450. Dari sisi asing masuk ke posisi perbankan big cap ini, terutama BBRI, posisinya hingga penutupan sesi kedua hari ini. Ya, BBRI menarik secara flow asingnya ya, di mana aksi beli asing bersih itu kurang lebih 352 miliar. Bisa dibilang yang paling besar untuk perdagangan hari ini. Dan kami melihat memang apabila terjadi koreksi di saham BBRI, ini sebenarnya menarik untuk dilakukan pembelian buy on weakness ya. Kita melihat untuk hingga akhir tahun itu masih ada potensi kenaikan hingga level 5 ribuan. Yang mana kalau kita lihat kinerja kuartal 1 itu BBRI mengalami kenaikan yang bagus gitu ya. Pertumbuhan kredit untuk UMKM juga bagus karena kita lihat kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita udah di atas 5%. Jadi kita ngelihat kuartal kedua akan lebih atraktif lagi karena ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan pemerintah. Jangka pendek Pak Wisnu, dengan ditutup di level 4.450 menguat di 4,71%, penguatan masih akan terus berlanjut untuk perdagangan esok hari? Ya, untuk short term sebenarnya masih ada potensial upside ya untuk BBRI di level terdekat di 4.600. Namun hati-hati jika pergerakan harga sahamnya turun di bawah 4.300-an gitu ya. Kita perlu hati-hati kalau trading tentu dilakukan cut loss. Baik, support yang diwaspadai 4.300-an untuk BBRI untuk perdagangan esok hari, sementara masih ada gap yang akan dikejar untuk harga BBRI ditutup di 4.450 di sesi kedua hari ini dengan target price selanjutnya di 4.600.
Kita beralih ke perbankan big cap lainnya untuk BBNI. Kebetulan ada pertanyaan masuk nih Pak di WhatsApp interaktif kami. Tidak ada salahnya kita akan coba jawab langsung. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Mau tanya bagaimana prospek untuk BBNI 1 bulan ini Pak Wisnu? Ya, kalau kami melihat memang emiten big cap terutama perbankan sebenarnya ketika regional dan global itu kondusif, itu menarik sekali untuk dilakukan trading untuk jangka pendek ya, terutama di time frame di bawah 1 bulan. Nah, BBNI dengan fundamental yang baik, kami melihat menarik sebenarnya untuk dilakukan trading. Tapi dengan catatan dengan cut loss yang disiplin gitu ya. Di level 8.450, BBNI punya target price di bawah 1 bulan itu kurang lebih di level 9.000 sampai 9.200-an di level-level tersebut untuk BBNI. Namun hati-hati jika harga sahamnya tiba-tiba koreksi di bawah 8.200-an ya, itu kita patut lakukan cut loss. Oke, 8450 penutupan hari ini masih ada potensi untuk 1 bulan ke depan 9.200, sementara support yang bisa diperhatikan atau diwaspadai di 8.200. Pertanyaan sama juga untuk BMRI dan BBCA untuk perbankan big cap lainnya, Pak Wisnu. Ya, sebenarnya kalau untuk BMRI secara teknikal sebenarnya masih kurang begitu menarik ya, lebih menarik BBNI dan BBRI tadi ya. Untuk BMRI itu ada support terdekat di level 7.700-an dengan resisten terdekatnya adalah di level 8.000-an untuk BMRI gitu ya. Kemudian untuk BBCA kami melihat BBCA ini menarik juga selama masih ke depan itu bergerak di 7.400-an, itu sebenarnya kita bisa target untuk jangka pendeknya itu di level 8.000-an ya, selama harga sahamnya masih tidak koreksi di bawah 7.250-an. Jadi masih menarik untuk BBCA juga. Oke, dan hari ini tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 7.275, sementara level support yang diwaspadai ada di 7.250. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, kita bergeser ke sektor lain yang hari ini juga cukup menyita perhatian, ada GoTo Pak. Setelah mengalami tekanan yang cukup dalam hari ini, sebenarnya pada pagi tadi tepatnya, ini masih menyentuh ke level terendahnya di 181. Nah, pasca menyentuh level ini, tampaknya saham GoTo ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menembus level tertingginya di hari ini di 224. Masih cukup jauh dari level harga IPO. Nah, jangka pendek, kemana arah pergerakan dari GoTo? Meskipun di penutupan sesi kedua hari ini menguat, tapi penguatannya juga sudah mulai terbatas, Pak Wisnu. Ya, sebenarnya untuk GoTo, untuk short term ini masih kita melihat masih akan cenderung ada potensi terjadinya koreksi ya. Kenapa? Karena pada perdagangan hari ini pasca diumumkan GoTo itu masuk UMA, itu memang ada technical rebound yang cukup signifikan. Kami mencatat hari ini aja sudah sempat naik ya, lebih di atas 10%, tapi mendekati closing turun cukup signifikan. Nah, kami melihat memang untuk short term masih rawan koreksi ya untuk GoTo ya. Jadi buat trader kalau ingin take profit 2-5%, kami rasa masih memungkinkan ya untuk dilakukan trading di saham GoTo ini, karena mengingat volatility-nya cukup tinggi gitu ya. Tapi memang harus disiplin gitu ya. Kalau dirasa udah turun 2-3%, ya dilakukan cut loss gitu ya. Untuk short termnya memang masih sangat volatil dengan kecenderungan ada peluang koreksi lanjutan. Sesi pertama esok hari dengan penutupan di level 200, Pak Wisnu? Ya, kami rasa kalau marketnya tidak kondusif, itu kurang baik juga untuk GoTo ya. Di market hari ini aja yang positif, tapi kenaikan GoTo cenderung terbatas gitu ya. Pasca naik lebih dari 10%, namun di mendekati closing ada taking profit yang cukup besar gitu ya dari pasar. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Wisnu Prambudi untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, saham-saham pilihan yang direkomendasikan dari pertambangan batubara ada Indi, supportnya di 2630, resisten di 2760 direkomendasikan buy. PBRI tadi juga sempat kita singgung 4400 hingga 4550 untuk resistennya. SMGR 6350 dengan target price atau resistennya di 6600 ini juga direkomendasikan buy. Inco juga direkomendasikan buy di 7150 dan resistennya ada di 7450. Empat saham yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi, Head of Research dari FAC Sekuritas. Pak Wisnu, kita lanjutkan kembali Pak. Empat saham pilihan yang direkomendasikan untuk BBRI tadi juga sempat kita singgung Pak Wisnu, tinggal Indi, SMGR, kemudian Inco. Pertimbangan untuk merekomendasikan tiga saham ini, terutama dari sisi teknikal, sehingga masih direkomendasikan buy untuk perdagangan esok hari. Ya, menarik sekali kalau kita bicara saham pilihan ya. Tadi BBRI sudah sempat kita review, kemudian kita lanjut ke Indi gitu ya. Indi secara teknikal menarik gitu ya. Kalau kita lihat pakai indikator stokastik itu sudah golden cross. Secara volume juga hari ini mengalami kenaikan ya dibandingkan volume pada perdagangan sebelumnya gitu ya. Terus kalau kita lihat juga dari harga batubara itu trennya dalam 1 minggu terakhir itu masih cenderung bullish gitu ya, di atas 400 dolar per metric ton. Jadi kami melihat katalis-katalis tersebut masih akan punya potensi untuk membuat Indi itu mengalami kenaikan gitu ya, terutama saham-saham batubara yang lainnya. Nah, current price itu masih bisa kita lakukan pembelian dengan target price di level 3.150 untuk Indi. Namun batasi risiko jika harga saham tersebut turun di bawah 2.520 gitu ya. Kemudian ada SMGR. Nah, SMGR ini menarik sebenarnya untuk kita lakukan pembelian gitu ya. Di level 6350 itu masih bisa kita lakukan pembelian dengan target price terdekat di 7.550-an. Kenapa SMGR ini masih menarik? Sebenarnya secara katalis pembangunan infrastruktur terutama IKN itu kami melihat ada potensi untuk kebutuhan semen itu masih akan cenderung tinggi. Terus berlanjutnya proyek infrastruktur seiring dengan kasus harian COVID-19 yang di Indonesia ini terus mengalami penurunan dan bahkan semakin adanya pelonggaran-pelonggaran. Kami melihat itu merupakan katalis positif untuk SMGR ke depannya. Kemudian Inco. Nah, Inco ini menarik, hari ini mengalami technical rebound yang cukup signifikan. Kami melihat target price untuk short term to middle itu di level 8.800 untuk Inco. Terus kami melihat juga bahwa adanya potensi untuk pengembangan energi baterai ya, untuk energi terbarukan. Kami melihat Inco masih akan sangat dibutuhkan, terutama kalau kita lihat berita baru-baru ini Bapak Presiden bertemu dengan Elon Musk, di mana Indonesia punya cadangan nikel yang besar. Kami melihat pemanfaatan nikel ini akan memberikan nilai tambah untuk Inco gitu. Jadi kami melihat Inco akan mendapatkan katalis positif ke depannya. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Indi, kemudian BBRI, SMGR, dan juga ada Inco. Support dan resisten tadi juga sudah sampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk Pak, dari sisi pertanyaan. Kita akan coba ulas satu persatu. Yang pertama ini tampaknya masih dari pertambangan batubara, ini PTBA. Ada Bapak Susilo di Blitar ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk PTBA akan Eropa S di tanggal 24 Mei ini diprediksi akan bagi dividen jumbo. Masih layak entry sekarang tidak? Secara teknikal hari ini juga PTBA sudah mengalami penguatan signifikan, Pak Wisnu. Ya, benar. Untuk PTBA hari ini omsetnya udah tinggi banget. Kalau kita lihat masih layak beli tidak gitu ya. Kalau kita bicara jangka pendek tentu kita patut berhati-hati ya. Jangan sampai
Justru ketika kita beli, justru belinya di pucuk gitu ya. Kalau kita lihat dari teknikal, ini sudah sangat rawan terjadinya koreksi. Terutama biasanya apa namanya, emiten-emiten yang punya pembagian dividen tinggi itu biasanya ex-date-nya itu mengalami koreksi yang sangat signifikan. Jadi kami melihat untuk PTBA di 4.100 itu patut apa namanya, wait and see dulu ya, sampai menunggu koreksi yang istilahnya cukup dalam, baru bisa kita pertimbangkan untuk terjadinya kita lakukan pembelian gitu ya. Baik, selain dari PTBA masih dari pertambangan batu bara, ada yang menanyakan Indi juga ini, Pak Wisnu, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Indi sudah ambil posisi di 2.600. Bagaimana potensinya untuk besok? Hari ini di 2.710 sudah profit sebenarnya. Mungkin menanyakan target price selanjutnya ini lebih memaksimalkan profit yang sudah ada saat ini. Ya, untuk Indi sebenarnya kalau sudah punya di 2.600-an, kami rasa lebih baik di hold dulu ya. Kami melihat ada potensi yang jangka pendeknya itu sebenarnya di 2.900 untuk jangka terdekat, untuk jangka yang agak sedikit panjang di 3.150-an. Namun tergantung profil dari masing-masing trader atau investor. Kalau dia rasa sudah mendapatkan capital gain lumayan, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan penjualan secara bertahap. Di level berapa direkomendasikan Pak Wisnu? Bisa di level 2.900 atau Oke. kalau ingin di hold lebih agak panjang di 3.100-an itu bisa kita hold. Baik, level-level target resistance selanjutnya untuk Indi dalam memaksimalkan profit yang sudah ada saat ini. Selanjutnya ada Nirli dari Bogor, ini masih dari pertambangan sepertinya. Untuk BRMS Pak, 1 minggu ke depan sudah ambil posisi di 208. Tapi sayang sekali BRMS hari ini ditutup melemah cukup dalam 4,46%, 214. Masih profit sebenarnya, sudah entry di 208. Dengan koreksi yang terjadi masih cukup aman tidak Pak Wisnu? Untuk BRMS, kalau kita lihat dari secara teknikal, sebenarnya lumayan apa namanya, cukup mengkhawatirkan ya kalau kita lihat, dalam artian peluang untuk terjadinya koreksi ketika BRMS tidak mampu bertahan di 210, kami rasa perlu berhati-hati ya, karena kalau kita lihat secara indikator, secara MACD itu masih mengalami koreksi ya, masih cenderung turun dan belum ada tanda-tanda untuk terjadinya rebound dari MACD-nya. Untuk menjawab seluruh pertanyaan masuk sampai sejauh ini, saya ke Bapak Katino terlebih dahulu. Ada di kunciran ini, mau menanyakan emiten Wika, sudah ambil posisi di 930 dan sekarang jeblok ke 905. Saya tanyakan untuk 2 minggu ke depan, apakah masih bisa balik tidak ke level 950 ini? Untuk Wika dari konstruksi, Pak Wisnu. Ya, Wika sebenarnya kalau untuk short term itu masih cenderung koreksi ya. Kita lihat ada potensi support yang ingin coba diuji Wika itu di level 850-an yang ingin diuji Wika ya untuk short term ya. Jadi kami melihat masih ada potensi koreksi. Jadi strateginya kalau belum begitu banyak sebenarnya bisa dilakukan cut loss dulu, terus ketika mendekati 850 bisa dilakukan entry buy kembali. Oke, paling enggak ini mengembalikan kerugian yang terjadi dengan potensi penguatan yang sudah Anda sampaikan tadi, level masuk di level bawah, kemudian nanti penguatannya masih ada potensi ke 900-an, dan ini paling tidak mengimbangi dari posisi loss yang sekarang begitu, Pak Wisnu? Iya, karena secara short term sebenarnya masih ada potensi untuk terjadi koreksi. Atau kalau memang strateginya adalah untuk cenderung swing ya, sebenarnya ketika terjadi koreksi tambahan bisa dilakukan pembelian secara bertahap lagi. Karena misalkan masih ada alokasi dana ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Adaro Mineral, ini kembali ke pertambangan batubara ini, sudah ada di 2.500, apakah masih boleh hold atau tidak? ADMR Pak? Ya, di level berapa tadi? 2.500 Pak Wisnu? Ya, 2.500 sebenarnya masih bisa kita hold ya, dengan target price terdekat itu di 2.700-an, itu masih memungkinkan untuk dicapai ADMR, terutama kita tadi sudah singgung di awal bahwa harga batubara masih ada potensi untuk mengalami kenaikan.
Baik, penutupan hari ini 2470, target tadi di 2700, artinya tidak terlalu lebar loss-nya dari ambil posisi di 2500. Kita akan coba jawab pertanyaan ini lagi-lagi. Oh ya, ternyata ada namanya Pak Wisnu, ada Bapak Anggiat ini Bekasi. Saya coba cek dari nama penanya dari pertanyaan sebelumnya. LTLS Pak, resisten dan support di berapa ini? LTLS. LTLS, Ya. kita lihat ada support sebenarnya di 1280. Selama tidak turun di bawah 1280, sebenarnya masih bisa kita hold ya untuk LTLS. Resisten terdekat sebenarnya di 1450-an sebenarnya untuk LTLS. Memang kalau kita lihat kenaikannya sangat signifikan ya, terutama mulai dari 22 April itu upside-nya sangat signifikan. Baik, selanjutnya kita ke Batam, ada Bapak Edi, terima kasih sudah bergabung. Untuk Arto sudah ambil posisi di 8.000, bisa average down dan entry di harga berapa? Untuk Arto ya, jika ingin average down itu sebenarnya Arto ini masih ada punya potensi untuk koreksi ya. Kita lihat ada support yang kita bisa tunggu sebenarnya di level 6.500. Memang turunnya sangat signifikan sekali ya di 6.500. Cuman kalau ingin kita averaging cukup signifikan, kami rasa tunggu di level 6.500-an. Oke, penutupan hari ini di 7.600, tampaknya auto reject bawah di 6,75%. Sudah ambil posisi, averaging down di level 6.000-an. Kemudian ada Bonsi, ini dari Sentul ini. Mau tanya mengenai saham Tebik, saya sudah masuk di 3.030, prospeknya bagaimana? Oke, emiten Menara Tebik ya? Iya, untuk emiten Menara sebenarnya kalau view-nya untuk jangka panjang sebenarnya masih sangat menarik. Karena konsisten growth bottom line-nya masih sangat tinggi. Memang untuk jangka pendek kami melihat ada potensi koreksi ya untuk Tebik dengan berpotensi untuk menguji support ya di 2670 ya yang ingin diuji Tebik. 3.030 ambil posisi Pak Wisnu, averaging down atau di hold saja Pak? Kalau masih ada dana, kami melihat averaging down masih memungkinkan ya dilakukan. Oke. Baik, lanjut. Waktu kita cukup terbatas Pak Wisnu, langsung kita ke jangka pendek saja untuk Telkom. Kira-kira di harga berapa minggu ini dapat cuan dari Andreas di Semarang? Tapi tidak menyebutkan ini sudah ambil posisi atau belum. Silakan Pak. Ya, untuk Telkom sebenarnya kita lihat short term cenderung koreksi, potensi turun ke level 4.000 untuk Telkom. Jadi yang belum punya, saran kami adalah wait and see dulu aja. Baik, selanjutnya ada Bapak Suharyanto dari Jakarta Timur ini. Untuk BKSL dengan harga rata-rata di Rp54 per saham, apakah dilepas atau cut loss sekarang atau menunggu bila sudah profit di atas 5% ini? Mohon analisisnya Pak Wisnu. Iya, BKSL kami rasa hold dulu ya. Kita profit langsung bisa lakukan take profit untuk BKSL. Baik, terakhir ini singkat saja ada ASA Pak. Masih bisa ke angka 2.800 tidak? Ini dari Andi ini, sudah masuk di 2390, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Singkat saja. ASA kalau short term 2.800 cukup berat ya, karena kami rasa untuk jangka pendek itu cenderung uji di 2350. Jadi kalau punya bisa pertimbangkan averaging ya, jika dananya masih cukup. Di level berapa averaging direkomendasikan Pak? Di bawah 2.000 itu kita bisa pertimbangkan. Baik, 2.800 karena penutupan hari ini di 2.000 masih cukup berat ke 28 untuk meminimalkan resiko. Jika mempunyai dana direkomendasikan untuk averaging down di bawah level 2000-an. Ada Andi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga para investor di pasar modal Indonesia. Pak Wisnu, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Wisnu Prambudi, Head of Research dari FAC Sekuritas dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.